Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel Rama Airbrush. Pastinya bosku, di video kali ini saya ada project ngecat full set body motor Scoopy tahun berapa ini? 2022, warna monlek merah ya. Tapi di sini saya nggak bahas ngecat, saya bahas tentang cara pemasangan saklar Pixen OLED. Baru di sini saya pakai apa ini, lampu biled Proji AS, biled Proji entah biled apa, yang penting produk dari AS ya. Lampu alis juga, ini lampu alisnya, ini yang bisa tersambung ke aplikasi. Caranya kayak mana? Ini kita scan atau kita foto dari Google ya Andre, dari Google untuk dapatkan aplikasinya ya, karena setiap lampu alis itu beda aplikasinya, tergantung dari kode yang bisa di scan ya. Nah, ini kabelnya udah saya rakit ya. Di sini saya bakal nunjukkan kayak mana jalur-jalur kabelnya bosku ya, biar bosku bisa ngikut juga atau bisa masang lampu biled juga sendiri di rumah tanpa salah pasang kabelnya ya. Nah, ini produk dari AS ya. Ini yang 2,5 inci. Ini lampu srodnya juga. Dan lampu ini nggak ada depilnya. Depil tuh terletak di tengah ya, depil dan srod. Nah, ini nggak ada depilnya karena kabelnya hanya 4 dari lampu utama sama kabel selenoid atau kabel jarak jauh jarak dekatnya. Nah, caranya kayak mana bang? Rubah kabel rubah saklar Scoopy yang standar menjadi saklar Pixen OLED. Nah, ini saklar Scoopy original ya, tahun 2022. Ini udah saya potong semuanya karena soket yang sama seperti kayak soket ini, saklar ini nggak ada saya punya ya, makanya saya potong yang ini. Nggak apa-apa dipotong ini? Nggak apa-apa kan, karena orangnya atau customer saya ini nggak apa-apa dipotong ya kan. Nanti beli lagi lah bang ya kan, lampu meka lampu beli baru ya kan, baru saklarnya beli baru juga. Kayak gitulah kata yang punya ya kan. Oke, kita spill aja kabelnya ya. Ini saklar Pixen OLED, ini yang biasa tamere apa kemarin ya kan, kardusnya udah saya buang juga ya kan, sorry lah ya bosku. Nah, ini kita tengok nih kabelnya warna apa aja, biar bosku bisa masang saklar Pixen di Scoopy tahun 2022 pakai lampu biled juga ya kan, biar bosku nggak pening-pening ya kan. Ini langsung saya singkat aja videonya biar nggak banyak ini dipotong bosku, dipotong nggak. Ini kita spill yang udah jadi aja ya. Ini Scoopy tahun 2022. Ini yang hijau tua, kita sambung ke hijau telur asin ya. Soket tahun 2022 Scoopy pasti kayak gini juga nih punya bosku ya kan, jadi nggak usah bingung. Terus yang warna hitam dari saklar Pixen kita sambung ke kabel hitam garis hijau dari soket standar Scoopy. Baru yang coklat garis putih kita sambung ke warna abu-abu dari saklar bawaan Scoopy. Baru yang coklat tua ini kita sambung ke kabel warna oranye dari soket Scoopy-nya. Baru yang warna pink ini kabel klakson ya. Ini yang warna pink kita sambung ke kabel warna hijau muda dari soket Scoopy-nya juga. Nah, cuman 5 ini aja. Terus yang coklat muda tanpa garis ini kita sambung ke kabel Swiss rim belakang ya. Kita sambung ke kabel warna hitam. Ini hitam ya, garis coklat. Nah, kita jumper kemari untuk ngambil arus positif ya. Ngambil arus positif untuk klakson, untuk lampu sen, untuk lampu jarak jauh dekat. Nah, kayak gitulah itu bosku. Terus yang dari soket Scoopy yang warna biru ini, biru polos, baru putih agak kekuningan, baru yang hijau garis putih. Nah, ini nggak dipakai ya. Ini untuk menghidupkan indikator lampu jarak jauh yang ada di speedo. Nah, ini nggak perlu kita pasang ya kan,
makin banyak hidup di speedo makin boros baterainya, soalnya baterainya kan 12 volt bukan 30 volt ya kan. Nanti ini kita bungkus ya, saya bungkus nih. Yang 3 ini hanya untuk menghidupkan indikator lampu jarak jauh saat piu-piu dan saat apa ini jarak jauh juga dihidupkan. Nah, baru yang warna biru tua, kuning sama hijau muda nih kita biarkan panjang kemari. Nah, terus di tengah-tengah sini ini saya jumper atau saya gabungkan kabel yang kuning ini, saya gabungkan sama kabel yang warna hijau di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ini saya gabungkan pakai dioda yang 1 ampere nih saya punya. Pakai 2 ampere juga bisa, 3 ampere juga bisa. Nah, ini ada yang ada cincinnya ini, ada yang ada cincinnya, ada yang nggak ada. Nah, yang nggak ada cincinnya ini ke arah kabel kuning, baru yang ada cincinnya atau lingkaran ini yang warna silver ini ke kabel warna hijau. Nah, ini larinya nanti ke mari bosku ya, ke langsung soket lampu nih. Ini kabel kuning untuk jarak apa ini, jarak jauh ya, positif jarak jauh. Baru kabel hijau ya kan, larinya ke mana ini? Oh, kabel hijau nih. Oh, kok kabel hijau, kabel biru ya kan, saya nyambungnya pakai kabel hijau jadi nggak kelihatan. Ini kabel biru ya, kabel biru ke positif lampu alis juga, baru ke positif lampu srotnya, ke kabel merah nanti nyambungnya kita ya. Baru yang kabel kuning tadi udah ya, kabel kuning ke positif lampu jarak jauh ya. Cuman gitu aja. Baru yang warna apa ini, kabel warna hitam dari relay ini langsung ke badan ya. Ini relay, ini relay dari apa ini, nomor 87. Ini larinya ke kemana ini, ke soket lampu juga, langsung ke kabel merah lampu utama ya, kabel positif lampu utama. Yang dari relay entah nomor berapa ini, nggak kelihatan ini. Oh, 87. Ini kabel merah langsung ke positif lampu utama ya. Ini nomor 87 relaynya. Baru tadi kabel putih ini yang dari kita gabungin ke apa, kabel kuning, itu larinya ke relay ke nomor 86. Karena relay itu sama aja ya, posisinya itu sama aja. Mungkin beda ya, beda, ada juga yang beda mungkin ya. Cuman ini 87 86, ini merah 87, ini 86. Baru yang ini langsung ke aki ini 8 30. Baru yang ke sini ini 85. Nah, 85 itu badan ini yang ke badan sepeda motor ya, kita tempelkan langsung ke situ. Baru badan satu lagi ini ke soket lampu langsung. Ini larinya ke kabel warna hijau. Nah, ini kita satukan semua. Kabel negatif dari lampu utama yang besar, kabel negatif dari lampu apa ini dekat juga ya kan, jauh dekatnya. Baru kabel negatif dari lampu alis juga, baru kabel negatif dari lampu srot juga ya. Kita jumper jadi satu di sini. Ini dari relay yang nomor 85, ini badan ini. Pokoknya ini kabel yang hitam ini dari alis, dari srot, dari bilet ya kan. Ini larinya ke relay. Dari relay dibuang lagi atau keluar lagi ke badan sepeda motor. Nah, pokoknya ini Scoopy tahun 2022. Ini kabelnya nggak mungkin beda ya kan. Namanya Scoopy tahun 2022. Nah, yang nggak saya pakai itu ini kabel warna hijau dan kabel warna hitam ini keluarnya. Ini nggak saya pakai, ini nanti saya bungkus juga ya kan. Pokoknya yang saya pakai cuma 2. Kabel kuning jarak jauh nih, kelihatan nggak nih kabel kuning jarak jauh. Baru kabel hijau
baru kabel warna apa ini, merah, baru sama hitam, 4 warna aja. Baru yang kabel dari relay nomor 30 ini kan api nih, langsung aja kita pasang ke baterai atau aki motor. Di sini udah kasih skring ya, karena kalau relay komplit tuh pasti ada skringnya. Nah ini dia. Ini untuk menjagakan skring ini, untuk menjagakan korslet di lampu. Seandainya ada korslet sedikit di sini langsung patah. Ini ukuran, kita tengok dulu, ukurannya 20. Kalau bisa ya kita kurangi. 25 nih. Ini kakinya besar kali nih dalamnya. Kalau bisa kita kurangi jadi ukuran 20, kalau nggak 15. Biar terjadi korslet di lampu itu skring yang rusak. Bukan lampunya, ini kebesaran ini kalau saya bilang nih. Ini skring dari relay bawaan ya. Kita beli dari Shopee, dari TikTok, dari yang lain-lain lah. Ini kebesaran ini. Ini yang putus ini lampunya nih. Kalau skringnya ini berat untuk putus karena ukurannya 25, ini tebal kali nih. Kalau bisa nanti orangnya saya suruh ganti juga nih. Nggak susahnya kan kalau seandainya mati lampunya tiba-tiba di jalan. Ini wajib stok skring juga nih di kantong atau di jok motor. Ukuran 20, 30, 30 nggak ada ya kan. 20 paling tinggi, entah 25 nih. Kita stok lah di bagasi ukuran 25, 15 dan 10. 10 dia semakin ada korslet di sini, makin cepat putusnya di sini. Kakinya pun lebih kecil ini, tengah-tengah nih. Cuman ini kalau ini 25 nih, korslet sedikit di lampu nih nggak mau putus ini. Berat nih untuk putus nih. Bisa-bisa lampunya yang putus ya kan. Nah, itulah makanya kadang bosku kalau beli skring untuk ukuran 10, ada juga 5 ini tadi mana, tadi ada saya juga beli ini skring 5 ukurannya. Tak mana pun tadi, nanti setelah saya tunjukkan ya bosku, ukurannya 5 untuk yang di sini nih. Ini saya ganti baru itu tuh, yang warnanya masih itu putus tuh gara-gara ini kabel nih belaga, api sama badan. Nah itulah guna skring. Kalau ini nggak ada skringnya satupun, korslet di sini ya lampunya langsung kebakar, entah apanya lah, otomat, entah CDI di sepeda motor. Itu skringnya tuh banyak itu. Ada skring lampu, skring speedo, skring lampu belakang juga ada. Skring kemana ini, otomat pun juga ada ini. Pokoknya skringnya banyak nih ya. Itu fungsi semua skringnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, ada 8 ya. Skringnya fungsi. Nah ini ditambahin lagi dari pemasangan bilet ini. Ini ada bawaan skring lagi. Nah oke, langsung aja kita coba ya. Jangan banyak cerita ya kan. Oke, ini pipi udah hidup ya. Ini pipi hidup. Ini gara-gara kabel yang ini kita jumper. Coba ini saya pisahkan diodanya nih. Pasti nggak bakalan hidup nih. Saya pipi ini. Dia pasti nggak bakalan hidup lampunya. Dia cuman bunyi ceklek-ceklek untuk menghidupkan apanya aja. Bunyi ceklek-ceklek itu panelnya itu naik turun. Cuman lampunya nggak hidup kalau ini nggak saya jumper ya. Makanya gunanya dioda ini saya jumper tuh, biar saat kita dim itu hidup lampunya. Bukan hanya suaranya aja yang bunyi, lampunya nggak hidup ya. Itulah gunanya dioda ini. Wajib pakai dioda ya bosku ya. Kita tengok loh, lampu strot sama lah alisnya. Ini lampu kota sama lampu alis. Nah kita gelapin sedikit biar kelihatan ya kan. Ini lampu alisnya bisa ganti-ganti warna. Apalagi kalau kita sambungkan ke aplikasi langsung ya. Langsung ke aplikasi ini bisa kita rubah warnanya sesuai keinginan ya. Alisnya, kalau strotnya enggak, tetap putih aja dia. Strot ada yang merah, ada yang apa. Ya, ini strotnya putih. Oke, ini saat lampunya ini nggak nyala ya. Ini lampunya terang ini strotnya. Cuman kalau nyala dia bakal redup sedikit untuk menghemat energi baterai ya, atau beban baterai. Nah kenapa bisa gitu bang? Nah ini dia. Ini kabel putih yang dari sini. Nah ini kabel putih yang dari sini, dari strot ya. Ini kita sambung ke lampu utama. Lampu utama pada bilet ya. Ini gunanya untuk saat hidup ini, yang utama ini lampunya redup, dia redup sendiri. Itu untuk menghemat energi dari baterai. Nah ini dia. Cuman kalau ini kita lepas bisa juga
dia saat ini hidup, ini lampunya nggak ada redupnya sedikit pun, atau nggak ada mengurangi daya sendiri dia kalau ini nggak kita sambungkan ke kabel utama pada lampu biletnya. Nah, kita tengok ya. Ini saya hidupkan lampu utamanya. Nah, di sana kan ada kedipnya sedikit, itu dia mengurangi energi atau mengurangi wattnya ya, mengurangi wattnya sendiri, dia redup sendiri. Coba kita gini kan, kita matikan lampu utama. Nah, dia terang sendiri, kita hidupkan lagi. Nah, ini redup sendiri. Nah, ini jarak jauh, kita tengok loh. Ini jarak dekat, ini jarak jauh, dah. Nih, ini jarak jauh, ini jarak dekat. Tengok loh, jarak jauh, jarak dekat. Nah, ini kita piu juga. Nah, lampu senduk nih, cuman lampunya belum saya pasangi ya. Soalnya habis ini kan saya masangi bodinya semua. Setelah saya bungkus nih kabelnya semua. Buat bosku yang pengen ngerubah arus pula. Arus sudah bukan DC nih, bukan AC lagi. Kalau buat sepeda motor Scoopy tahun 2022, arusnya udah DC, bukan AC lagi. Ini saya nggak ada ngerombak arus dari AC ke DC ya, nggak ada ngerombak. Cuman saya hanya rombak saklar yang bawaan Scoopy jadi saklar Pixen. Nah, buat bosku bisa ya kan, ini videonya diulang-ulang atau di screenshot. Pokoknya udah jelas nih jalurnya semua. Pokoknya nggak ada share berubah, habis ini nggak ada share berubah. Pokoknya ini yang saya video, ini yang saya sepil ya. Ini bakal dibungkus yang 3 ini nggak pakai. 3 ini hanya untuk menghidupkan apa aja. Ini pas kita piu-piu gini, dia hidup indikator jarak jauhnya di sini. Yang ini. Nah, itu aja. Nggak ada gunanya nih. Tergantung orangnya. Mau kayak mana ya kan, mau hidup bisa kita hidupkan, cuman makin banyak beban dari baterai ya kan. Ini aja udah 50 watt nih baterai lampu biletnya. Baterai 12 volt, cuman nggak tahu kita minta berapa watt ya kan baterai. Soalnya baterai kan berbeda wattnya. Ada yang 250 watt berapa kan. Oke bosku, mungkin sampai sini aja video yang dapat saya sepil atau saya sampaikan tentang cara rubah saklar Scoopy tahun 2022 menjadi saklar Pixen WLD ya. Kalau kurang jelas bisa bosku ulangi dari awal videonya. Oke bosku, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam Ramai Airbrush.